Sering banget kan kita dengar kalau bencana itu ya takdir. Sesuatu dari alam yang nggak bisa kita apa-apain. Tapi bener nggak sih begitu? Nah, pembahasan kali ini bakal mengubah total cara kita memandang bencana. Percaya atau enggak, resiko bencana itu ternyata ada resepnya. Serius loh, kayak resep masakan aja. Artinya, bencana itu bukan sesuatu yang terjadi secara acak, tapi ada formulanya yang bisa kita pelajari, kita bedah, dan yang paling penting bisa kita kelola. Oke, yuk kita mulai bedah resepnya. Bagian pertama, ini judulnya bukan sekedar takdir. Ini penting banget karena kita akan geser cara pandang kita dari yang tadinya mikir bencana itu nasib, jadi paham kalau bencana itu hasil dari banyak hal yang saling terkait. Intinya tuh ada di sini. Bencana itu bukan cuma soal seberapa kenceng gempanya atau seberapa deras hujannya. Bencana baru beneran terjadi kalau ancaman alam itu ketemu sama masyarakat yang, maaf, rentan dan gak siap. Dan ini bukan omong kosong ya, ini udah jadi panduan internasional dari PBB, tepatnya dari badan yang ngurusin resiko bencana. Namanya UNDRR. Mereka yang bilang, resiko bencana itu adalah hasil interaksi dari beberapa elemen. Jadi ini bukan cuma teori, tapi cara dunia melihat persoalan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bongkar 3 bahan utama dari resep risiko bencana ini. Apa aja sih isinya? Bahan pertama namanya bahaya atau hazard. Simpelnya, ini tuh ancamannya. Sesuatu yang punya potensi bikin rusak. Bisa datang dari alam, bisa juga karena ulah manusia. Contohnya apa? Wah, udah sering kita lihat. Hujan ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, ya hal-hal kayak gitu. Tapi yang perlu dicatat nih, hujan deras itu baru sebatas bahaya. Dia belum tentu jadi bencana loh. Ini baru bahan pertamanya aja. Bahan kedua ini krusial, kerentanan atau vulnerability. Nah, ini ngomongin tentang kondisi kita sendiri, titik-titik lemah kita. Apa aja sih yang bikin kita jadi gampang kena dampak kalau bahaya itu datang? Bisa dari fisik, sosial, atau bahkan ekonomi. Contoh gampangnya gini deh, ada rumah yang dibangun mepet banget di pinggir sungai. Atau saluran air di lingkungan kita mampet semua. Nah, pas bahaya hujan ekstrim tadi datang, kondisi-kondisi kayak ginilah yang bikin dampaknya jadi parah. Inilah yang mengubah bahaya jadi bencana. Oke, bahan ketiga. Dan ini adalah jagoannya. Kapasitas. Gampangnya, kapasitas itu kebalikannya kerentanan. Kapasitas itu semua kekuatan kita. Semua sumber daya yang kita punya buat jadi semacam perisai buat ngadepin ancaman tadi. Contoh kapasitas tuh apa aja? Banyak. Misalnya ada sistem peringatan dini yang jalan. Warganya kompak, suka gotong royong. Sering ada latihan evakuasi. Punya relawan-relawan terlatih. Nah, ini semua tuh aset kita. Modal kita buat ngurangin dampak bencana. Nah, setelah kenal 3 bahannya, sekarang kita lihat gimana cara meraciknya. Ketiga bahan ini ternyata bisa dimasukin ke sebuah rumus loh. Ada hitung-hitungannya yang bikin kita jadi lebih gampang paham. Ini dia rumusnya. Sederhana, tapi kuat banget. Risiko sama dengan bahaya dikali kerentanan, terus hasilnya dibagi kapasitas. Coba perhatiin deh, bahaya sama kerentanan itu ada di atas sebagai pengali. Artinya, makin besar mereka, makin besar resikonya. Nah, kapasitas ada di bawah sebagai pembagi. Artinya, makin besar kapasitas kita, justru makin kecil resikonya. Keren kan? Nah, disinilah kuncinya. Kita kan nggak bisa nyetop gempa, ya kan? Nggak bisa juga nyuruh hujan berhenti. Itu di luar kuasa kita. Tapi, ada 2 hal yang sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa kurangi kerentanan, dan kita bisa perkuat kapasitas. Disitulah letak kekuatan kita sebenarnya. Biar makin kebayang, yuk kita lihat contoh kasus. Anggap aja ada 2 desa, sebelahan persis. Dua-duanya menghadapi ancaman yang sama persis. Lihat deh perbandingannya di tabel ini. Ancaman atau bahayanya sama, hujan deras. Tapi lihat desa A, rumah-rumahnya semi permanen, di pinggir sungai lagi, jelas kerentanannya tinggi. Kapasitasnya 0 besar, nggak ada sistem peringatan, nggak ada latihan. Beda banget sama desa B. Kerentanannya dikurangi pakai tanggul sungai yang kuat. Kapasitasnya juga tinggi. Mereka bahkan punya grup WhatsApp buat kasih peringatan dini dan rajin simulasi. Jauh beda kan? Ini dia kesimpulan telaknya. Bahayanya sama persis, tapi karena kerentanan dan kapasitasnya beda, hasilnya risikonya juga beda jauh. Desa A risikonya tinggi, desa B risikonya rendah. Ini bukti nyata kalau dampak bencana itu bukan cuma soal alamnya aja.
Semua ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling penting, yang ngasih kita kekuatan, kesadaran bahwa resiko itu ada di tangan kita sendiri. Jadi dengan bekal ilmu resep bencana ini, yuk kita stop cara pikir yang lama. Jangan lagi cuma bilang, ya udah takdir, atau nyalahin alam terus-terusan. Risiko itu nyata-nyata dibentuk oleh pilihan kita loh. Di mana kita bangun rumah, gimana cara bangunnya, dan seberapa siap kita, itu semua nentuin. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Gampang, ada 3 langkah. 1. Kenali bahaya di sekitar kita. 2. Cari tahu apa aja kerentanan kita, terus kurangin. Dan 3, yang paling penting, sama-sama, bareng-bareng, kita bangun dan perkuat kapasitas kita. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu semua ini, kira-kira apa sih satu langkah paling awal yang bisa kita lakukan bareng-bareng di lingkungan kita untuk mulai mengurangi risiko bencana? Ingat, pada akhirnya keselamatan kita itu bukan soal takdir, tapi soal pilihan dan aksi nyata.